Kim Dan langsung berjalan menghampirinya. Dengan heran, dia bertanya apa yang terjadi kepada Yeonsu, dan tanpa menjawab, Yeonsu memeluk Kim Dan. Kertas laporan yang ditulis oleh Kim Dan terbakar. 무슨 일이야? 내가 너무 Aku ingin jadi manusia, apa ini mungkin? Tanya Kim Dan. Kemudian secara perlahan, pertanyaan yang ditulisnya pada kertas laporan terbakar habis. Keesokan harinya, Yeonsu berterima kasih kepada semua dewan yang telah hadir. Lalu dia menjelaskan bahwa hari ini, dia akan mengumumkan sesuatu yang penting. Yaitu mulai hari ini, Nyonya Choi dan keluarganya akan diberhentikan. Mendengar itu, semua orang merasa heran, dan bertanya mengapa seluruh keluarga tersebut dipecat. Nyonya Choi datang untuk mengundurkan diri secara resmi di hadapan semua orang, dan Yeonsu mempersilahkannya untuk berbicara sendiri. Tapi sebelum Nyonya Choi selesai berbicara dan memberitahukan tentang pengunduran dirinya dari Fantasia, tiba-tiba saja sebuah berita heboh masuk di dalam HP setiap orang. Tuan Gem mengaku untuk mencegah transplantasi kornea Yeonsu. Seseorang di sana membaca artikel berita yang dikirimkan ke HP-nya. Mendengar itu, Nyonya Choi merasa sangat terkejut dan panik. Dengan segera, tanpa mengatakan apapun lagi, dia pergi keluar dari ruangan. Para penari yang membaca berita tersebut juga mereka merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi pada teater balet mereka. Karena takutnya mereka akan dibubarkan. Yeonsu pun menenangkan para penari. 모든 게 제자리를 찾아가는 과정일 뿐이니까. Lalu dia mempersilahkan mereka semua untuk pulang dulu hari ini. Runa yang telah menunggu sedari tadi, ketika dia melihat Yeonsu yang telah keluar dari dalam ruangan, dia langsung mendekati Yeonsu dan mengajaknya untuk berbicara. Di dalam ruangan pertunjukan, Runa berlutut di hadapan Yeonsu dan meminta maaf sambil menangis. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kamu berada di belakang semuanya. Balas Yeonsu dengan dingin. Runa menghela napas dan berhenti menangis. Dia menghapus air matanya dan berdiri menatap Yeonsu dengan tajam. Keluarga tidak begitu penting. Kita hanya sekelompok komunitas yang dibentuk oleh kebetulan, jelas Runa. Runa kemudian tersenyum sinis dan mendekati Yeonsu. Lanjutkan semua yang kamu rencanakan mulai sekarang. Seperti itu akan membuatku lebih bersemangat. Berhati-hatilah, katanya memperingatkan Yeonsu. Yeonsu menghubungi Nyonya Jung dan menanyakan apakah para polisi telah menemukan Junsu. Dan Nyonya Jung menjawab belum. Kim Dan kemudian menjelaskan bahwa mereka harus segera menangkap Junsu sebab sepertinya Runa penuh dengan dendam. Yeonsu kemudian mengatakan kepada Kim Dan bahwa ada tempat yang ingin dikunjunginya bersama Kim Dan. Di pusat perbelanjaan, Yeonsu menarik tangan Kim Dan untuk mengikutinya. Dan ternyata Yeonsu ingin mengambil foto bersama Kim Dan. Mereka berdua kemudian mencoba untuk melakukan foto box bersama. Tapi karena Yeonsu tidak pernah berfoto menggunakan itu, maka dia tidak tahu cara menggunakan mesin foto box tersebut. Sementara Kim Dan memang tidak tahu. Lalu akhirnya mereka pun berhasil juga dalam mengambil foto bersama. Dan ketika hasil foto mereka telah keluar, mereka berdua tertawa karena merasa foto itu lucu. Foto-foto ini akan bertahan sampai kamu menjadi wanita tua dengan rambut kusam, komentar Kim Dan. Kagum dengan hasil foto mereka. Mendengar itu, Yeonsu tampak sedih. Ini murah, jadi mungkin akan pudar. Kita dapat berfoto setiap musim. Setiap tahun, ajak Yeonsu sambil tersenyum memandang Kim Dan. Kali ini, ayo kita ambil yang benar-benar lucu. Setuju? Balas Kim Dan mengalihkan pembicaraan. Namun saat melihat wajah tersenyum Kim Dan, itu membuat Yeonsu kembali teringat akan perkataan Kang Woo. Dan itu membuatnya merasa sedih, sehingga dia pun mulai menangis. Melihat itu Kim Dan merasa heran. Jangan menghilang, tidak bisakah kamu tidak mati? Tanya Yeonsu. Kim Dan tersenyum pahit, karena dia tidak bisa berbohong. Kamu akan menghilang seperti debu. Kamu akan pergi selamanya, kata Yeonsu menangis terseduh-seduh. Melihat itu Kim Dan memeluk Yeonsu. Aku tidak akan hilang. Sungguh, tanya Yeonsu menatap Kim Dan. Kim Dan berkata kalau dia akan menjadi manusia karena dia sudah membuat laporan ke atas dan sedang menunggu jawabannya. Lalu mereka berdua berpelukan kembali. Hasil cetakan foto mereka berdua keluar dari dalam mesin box. Kim Dan menemui Kang Woo dengan marah karena Kang Woo memberitahu Yeonsu bahwa dia akan menghilang seperti debu. Kim Dan datang ke taman. Dia menatap ke atas pohon, lalu sebuah daun jatuh kepadanya. Tapi daun tersebut kosong. Kim Dan menulis laporannya. Yeonsu tahu bahwa aku akan menghilang jika aku gagal dalam misiku. Apa kamu benar-benar takkan memberiku jawaban? Aku tidak punya waktu.
Sesudah Kim Dan selesai menuliskan laporannya, tiba-tiba saja kertas laporan itu terbakar. Dan melihat itu, Kim Dan merasa kaget serta heran. Maksudmu, engkau sama sekali tidak akan mengambil laporanku? Di dalam kamar, Kim Dan menulis lagi di kertas laporannya. Berilah aku jawaban. Aku ingin jadi manusia. Sekali lagi, laporan itu terbakar dan lenyap begitu saja. Lalu dia menulis hal yang sama lagi. Kim Dan menulis berkali-kali, dan berkali-kali pula kertas laporannya terbakar dan lenyap begitu saja. 사람이 되고 싶습니다. 네, 사람이 되고 싶습니다. Pagi hari, HP Kim Dan berbunyi. Lalu dia mengambil HP-nya. Dan ternyata itu adalah telepon masuk dari Yeonsu. Melihat itu, Kim Dan langsung tersenyum senang dan mengangkatnya. Keluarlah ke ruangan tamu dalam 30 menit. Kita pergi piknik. Ini kencan resmi. Pastikan kamu terlihat menggemaskan. Jelas Yeonsu dengan cepat, lalu dia mematikan telepon. Mau pergi kemana? Tanya Kim Dan. Ke suatu tempat yang istimewa, jawab Yeonsu. Ternyata tempat yang dimaksud oleh Yeonsu adalah bangku taman tempat pertama kali mereka bertemu. Kim Dan serta Yeonsu mengeluarkan perlengkapan piknik yang dibawa. Lalu mereka makan bersama sambil tertawa bersama. Mereka berdua menaiki sepeda mengelilingi taman bersama sambil bermain-main dan tertawa. Yeonsu menarik tangan Kim Dan membawanya ke gereja. Yeonsu kemudian mengeluarkan sepasang cincin dan memperlihatkannya kepada Kim Dan. Ayo menikah dan katanya melamar. Kim Dan berjalan pergi dengan marah. Dia menjelaskan bahwa dia akan melupakan apa yang Yeonsu katakan. Dan Yeonsu bertanya kenapa, padahal Kim Dan mencintainya. Dan dia juga mencintai Kim Dan. Orang tidak tahu malu macam apa yang akan menikah saat mereka memiliki waktu terbatas. Sadarlah Yeonsu, kamu bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, teriak Kim Dan. Yeonsu menanyakan kenapa Kim Dan sudah berpikir akan menghilang. Ayo kita menikah, ajak Yeonsu. Tidak, balas Kim Dan. Yeonsu mendekati Kim Dan memegang tangannya. Dan tepat di saat itu, Kim Dan melihat seorang anak yang sedang bermain sepak bola mau menyeberang. Dan di depannya sebuah mobil melaju dengan kencang. Secara refleks, Kim Dan langsung berlari untuk menyelamatkan anak tersebut. Dan setelah itu, Yeonsu pun langsung menghampiri mereka. Dia menutupi luka si Kim Dan, supaya si ibu dan anak itu, serta orang lain yang berkumpul, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang aneh. Namun ketika akan berdiri dan pergi dari sana, Kim Dan tiba-tiba merasa pusing dan kemudian dia pun pingsan. Melihat itu, Yeonsu pun langsung berteriak panik memanggilnya. Kamu sudah bangun? Tanya Yeonsu ketika Kim Dan sudah membuka mata. Kamu berada di UGD, jelas Yeonsu memberitahu. Kim Dan mau duduk, tapi lengannya terasa sakit. Jadi Yeonsu pun membantunya. Lalu Kim Dan memegang kepalanya yang entah mengapa terasa sakit. Dan Yeonsu menjawab bahwa itu karena pendarahan Kim Dan tidak berhenti. Luka Kim Dan tidak sembuh dengan sendirinya, seperti biasanya. Mendengar itu, Kim Dan menatap lengannya yang memang masih terluka. Kemudian dia menatap Yeonsu dengan tatapan bingung. Di rumah, Yeonsu berpikir apakah mungkin ini tandanya dia telah menjadi manusia. Semudah ini, apakah kamu melakukan sesuatu? Bagaimana kamu jadi manusia? Tanya Yeonsu heran. Kim Dan mengingat tentang banyaknya laporan yang dia telah tulis semalam. Kelihatannya dia menerima permintaanku. Kelihatannya dia merasakan ketulusanku, kata Kim Dan senang. Yeonsu merasa senang, lalu dia mengusulkan untuk memeriksa kebenaran itu saat hujan. Jika sayap Kim Dan masih keluar, maka itu tandanya Kim Dan masih seorang malaikat. Jika sayapnya Kim Dan tidak keluar, maka itu tandanya Kim Dan akan menjadi manusia. Dan Kim Dan tersenyum mengiyakan. Hari selanjutnya, cuaca masih cerah, hingga bulan pun bisa dilihat. Yeonsu menjelaskan bahwa dia sedikit berharap cuaca akan terus cerah, karena dia hanya ingin mereka bahagia seperti sekarang. Tapi mereka perlu memeriksanya. Mereka berdua kemudian kembali memandang ke langit malam yang cerah. Lalu tiba-tiba saja hujan mulai turun. Melihat itu mereka berdua sama-sama merasa gugup. Kim Dan memegang tangan Yeonsu selama sesaat. Lalu setelah itu dia berdiri di bawah hujan sambil memejamkan matanya dan merentangkan tangannya. Tolong jawab doaku, pinta Kim Dan. Izinkan aku hanya satu hal saja. Izinkan aku untuk bersama Kim Dan, pinta Yeonsu sambil terus menatap pada Kim Dan. Setelah beberapa lama Kim Dan berdiri di tengah hujan, bahkan sampai dirinya telah sangat kebasahan, tapi sayapnya tidak keluar. Melihat itu, Yeonsu langsung berlari dan memeluk Kim Dan dengan perasaan bahagia. Sepertinya kamu benar-benar menjadi manusia. Kamu benar-benar manusia, bukan? Kamu akan tinggal di sisiku sampai mati, kan? Tanya Yeonsu bersemangat. Kemudian Kim Dan sadar bahwa sayapnya benaran tidak keluar. Dan dengan mesra, dia pun langsung berciuman dengan Yeonsu di bawah hujan.
Kim-dan membaringkan Yeon-su dengan lembut di atas tempat tidur dan menatap matanya dalam. Kim-dan serta Yeon-su kemudian berciuman dengan sangat mesra. Dan pada saat itu, sayap pada sapu tangan Kim-dan bersinar sesaat. Pagi hari ketika terbangun dan melihat Yeon-su yang tertidur di sebelahnya, Kim-dan tersenyum bahagia dan ingin menyentuhnya. Tapi tangan Kim-dan tidak bisa menyentuh Yeon-su, karena ketika dia akan melakukan itu, tangannya berubah menjadi transparan. Melihat itu, Kim-dan merasa sangat kaget dan dia menatap tangannya sendiri. Kim-dan datang ke gereja dengan tergesa-gesa. Dia menemui Hu dan menanyakan tentang apa yang terjadi pada dirinya, karena setaunya dia telah menjadi manusia. Tapi kenapa dia tidak bisa menyentuh sesuatu? Apa kamu sudah periksa sapu tanganmu? Saat misi malaikat itu berakhir dan identitas malaikat itu menghilang, apa malaikat menjadi manusia atau hilang? Sekali mereka bukan lagi malaikat, bulu di sapu tangan dibakar hitam, jelas Hu. Kim-dan mengingat tentang bulu pada sapu tangannya yang masih berwarna biru. Ketika pagi ini dia terbangun. Hu menjelaskan bahwa itu artinya Kim-dan masih seorang malaikat. Kim-dan tidak akan pernah bisa menjadi seorang manusia. Itulah jawabannya untuk doa Kim-dan. Kim-dan kemudian menanyakan apa yang terjadi pada tubuhnya, kenapa lukanya tidak bisa sembuh. Dan Hu menjawab bahwa itu tergantung pada misi khusus yang diberikan. Tubuh Kim-dan memiliki batas waktu, itu tanda bahaya darinya. Tanda peringatan bahwa waktu tubuh Kim-dan hampir habis. Mendengar itu, Kim-dan merasa sangat syok dan sulit untuk percaya. Dan Kim-dan pun menangis terseduh-seduh. Kim-dan datang ke sebuah toko bunga. Dia mau membeli bunga rape yang hanya tumbuh setiap musim. Runa datang ke suatu daerah permukiman secara diam-diam. Dia menemui seorang pria di salah satu rumah kosong. Sudah 3 tahun kamu bekerja untuk tim pencahayaan Fantasia kan? Tanya Runa. Dan si pria besar tersebut mengiyakan. Kim-dan sampai di depan Fantasia. Dia membawa buket bunga yang dibelinya. Yeon-su menghampiri Kim-dan. Dan Kim-dan menyerahkan buket bunganya yang dibelinya. Jadi ayo kita menikah, ajak Yeon-su. Itu lagi, aku bilang tidak bisa, balas Kim-dan. Kim-dan berdiri di dekat bangku penonton. Dan menatap Yeon-su yang berada di tengah panggung. Pagi hari ketika terbangun, Yeon-su tersenyum senang. Dia berniat memegang tangan Kim-dan yang masih tidur, tapi tidak bisa menyentuh tangan Kim-dan, karena tangan Kim-dan menjadi transparan. Melihat itu, Yeon-su merasa sangat terkejut, lalu sekali lagi untuk memastikan, dia mau menyentuh wajah Kim-dan, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Latihan dimulai. Yeon-su mulai menari dan Kim-dan duduk menontonnya. Kemudian, tiba-tiba terasa angin yang sangat kuat berhembus di dekatnya, dan merasakan itu, Kim-dan pun merasa heran dan melihat ke sekeliling. Lalu Yeon-su yang awalnya berada di tengah panggung, kini dia menghilang entah kemana. Melihat itu, Kim-dan sangat terkejut dan langsung berdiri. Kim-dan sama sekali tidak bisa melihat Yeon-su, padahal Yeon-su masih berada di atas panggung dan menari diikuti oleh lampu panggung yang menyinarinya. Hu mendekati Kim-dan. Kematian, kata Hu. Kim-dan langsung menutup kedua telinganya. Aku tidak mendengar apapun. Kamu tahu segalanya, berhentilah berpura-pura. Jelas Hu. Mendengar itu, Kim-dan langsung memegang tangan Hu. Aku tidak ingin menjadi manusia. Aku menyerah dalam segala hal. Aku hanya akan menghilang. Aku bertekad untuk melakukan itu. Ya, pinta Kim-dan. Pada hari itu, bukan hanya kamu yang menerima kesempatan terakhirmu. Dia seharusnya mati pada hari itu juga. Itulah takdirnya. Jelas Hu memberitahu. Kim-dan tidak bisa percaya. Karena dia yakin pertemuannya dengan Yeon-su adalah takdir. Dan Hu menjawab bahwa takdir Yeon-su harusnya mati dibunuh oleh orang jahat. Karena Yeon-su memang dilahirkan seperti itu. Itu hanya ditunda. Itu saja. Tidak peduli berapa banyak kamu mencoba melarikan diri darinya. Takdir seseorang akan terlaksana, jelas Hu. Kim-dan menatap ke arah panggung dan melihat Yeon-su yang terbaring seperti meninggal di sana. Kim-dan berjalan mendekati Yeon-su yang baru saja selesai berlatih menari. Ayo lakukan, menikah denganku, kata Kim-dan sambil menyerahkan buket bunga yang dibawanya. Dan dengan bahagia Yeon-su tersenyum dan menerima buket bunga itu. Lalu dia memeluk Kim-dan dengan erat, dan Kim-dan balas memeluknya dengan erat juga. Mereka berdua sama-sama tersenyum. 나랑 just you